Oke. Riri Elvira. Hadir, Bu. Oke. Ibu, izin Ibu Catur hadir Bu. Catur hadir ya. Hadir Bu. Zaki Adnan. Bu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Irfan. Hadir, Bu. Oke. Leni Nurmalia. Hadir, Bu. Oke. Denis Rismanto. Hadir, Bu. Oke. Ariska Nur Hasanah. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Ariska ada? Hadir, Bu. Mana suaranya? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Eman Christian. Hadir, Bu. Oke. Bagas Amburgo. Hadir Bu. Oke. Rinto Permana. Hadir, Bu. Oke. Nila Ratnawulan. Hadir, Bu. Oke. Dwi Ayu Wulandari. Hadir, Bu. Oke. Awaludin Hamzah. Hadir, Bu. Oke. Pasca Ahmad. Hadir, Bu. Muhammad Rizal Alfarizi. Hadir, Bu. Oke. Diah Ayu Agustina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Evi Azdianti. Hadir, Bu. Oke. Pertiwi Vera. Pertiwi Vera ada? Tidak ada. Trian Miftah. Hadir, Bu. Oke. Endri Fitriadi. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Agung Anugrah. Hadir, Bu. Lailatul Makfiroh. Lailatul Makfiroh ada? Tidak ada. Faizah. Faizah ada? Hadir, Bu. Aku Lailatul hadir, Bu. Oke. Dwi Rahma. Hadir, Bu. Oke. Naufal Aditya. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ihsan. Bu. Hadir ya. Ali Muhammad Salafi. Hadir Bu. Keval Afia. Oke. Aldaranum. Aldaranum ada? Tidak ada. Ilham Falah. Hadir, Bu. Oke. Teresa Diwan. Hadir, Bu. Oke. Satria Ramadan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Faza. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rizky Hermansyah. Hadir, Bu. Oke. Alfi Yuniar. Hadir, Bu. Oke. Vicky Ayuhana. Hadir, Bu. Oke. Sudah semua ya? Ada yang belum? Maaf Bu, Wahyu Septiawan Bu. Tadi jaringannya nggak bagus Bu. Wahyu Septiwanto yang nomor pertama ya? Iya Bu.
Baik, Wahyu Septiawan. Ada lagi yang lain? Sudah semua ya? Baik. Baik, kita mulai perkuliahannya. Saya akan share materinya ya. Kalau di sini hari Senin pada Isya itu pada maghrib itu ada pengajian ya. Suaranya kedengaran sampai sini. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak terganggu. Ya. Jadi kita akan mencoba mempelajari ya perhitungan dimensi saluran primer dan sekunder. Ini daerah irigasinya berubah ya, daerah irigasi Bajayu di Kabupaten Serdang. Nah, ini kita langsung masuk ke saluran ya. Saluran irigasi dapat diartikan sebagai saluran pembawa air dari sumber ya, misalnya sumbernya sungai, ke lahan yang akan diairi. Saluran irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Berdasarkan fungsinya, saluran irigasi dibagi atas dua macam saluran ya, yaitu saluran pembawa dan saluran pembuang. Kemudian kita lihat ini saluran pembawa primer, sekunder, dan tersier. Ya, untuk jaringan saluran irigasi utama, nih yang primer ya. Saluran primer membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Ya, batas ujung saluran primer. Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Nanti ada jaringannya ya. Batas saluran sekunder adalah pada bangunan sadap terakhir. Jaringan saluran irigasi tersier ya. Saluran irigasi tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu disalurkan ke kuarter. Pada ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir. Ya, saluran kuarter membawa air dari boks bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah. Ya, jadi ini penjelasan dari primer, sekunder maupun tersier. Kemudian ini adalah saluran pembuang primer, sekunder, dan tersier. Jaringan saluran pembuang primer atau utama mengalirkan air lebih dari membuang air lebih ya dari saluran pembuang sekunder keluar daerah irigasi. Saluran pembuang primer sering berupa saluran pembuang alam yang mengalirkan kelebihan air ke sungai, anak sungai, atau ke laut. Kalau di dekat muara ya. Saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuang tersier dan membuang air tersebut ke pembuang primer atau langsung ke pembuang alam dan keluar daerah irigasi. Ya. Jaringan saluran pembuang tersier. Saluran pembuang tersier terletak di dan antara petak-petak tersier yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama ya dan
menampung air baik dari pembuangan kuarter maupun dari sawah-sawah. Air tersebut dibuang ke dalam jaringan pembuang sekunder. Saluran pembuang sekunder menerima buangan air dari saluran pembuang kuarter yang menampung air langsung dari sawah. Ya, ini jaringan pembuang. Berikutnya, kita lihat debit rencana dan kecepatan maksimum. Yang pertama, debit rencana ya. Kemarin minggu lalu udah ada latihan kan yang debit pengambilan. Debit rencana sebuah saluran dihitung dengan rumus ini ya, yang 221 ini. Ini kan kecil ya. Ya. Ki, ki itu sama dengan ki kecil dikalikan A, debit rencananya itu ki ya. Kalau ki kecil itu debit persatuan lebar. Kemudian debit ki kecil itu adalah NFR ya, dibagi dengan efisiensi dikalikan dengan A. A-nya itu luas daerah yang diairi ya. Kalau NFR itu dalam liter per detik per hektar dan E-nya itu efisiensi keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan diasumsikannya di sini 65%. Berikutnya adalah kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum untuk aliran subkritis ya dianjurkan pemakaiannya seperti begini. Untuk pasangan batu, kecepatan maksimum 2 meter per sekon ya per detik. Kalau beton itu bisa 3 meter per detik. Kemudian untuk tanah, kecepatan maksimum yang diizinkan itu untuk tanah itu di bawah 2 ya. Ini kok nggak ditulis ya. Untuk ferrosemen kecepatannya maksimum 3 meter per sekon. Ini di bawah 2 ya untuk tanah itu. Ini kenapa kok sampai hilang ya? Jadi kita lihat apa ya? Ada beberapa rumus kecepatan. Nah, ini antara lain ini rumus Cesi, ini rumus Manning. Kemudian ini dari Strickler ya, yang persamaan 223 dari Cesi ya. Kemudian 224 dari Manning, kemudian 225 dari Strickler. Ini masing-masing kan ada kayak C ini koefisien Cesi ya. Kemudian R ini radius hidrolik. Kemudian I itu kemiringan dasar saluran ya. Ada R, ada I, ada R, ada I, kemudian ini ada striker itu koefisien dari striker ya. Nah, striker ini ditabelkan di sini dari KP03 ya. Untuk pasangan batu 60 ya. Satuannya meter pangkat sepertiga dibagi sekon. Untuk beton 70, untuk pasangan tanah 35 sampai 45, untuk ferrosemen 70. Ya. Ini saya 1 ini ya di bawah 2 lah pokoknya lebih bawah daripada batu. Berikutnya, nah ini kalau di dalam mendesain saluran itu kita ada yang disebut sebagai penampang ekonomis. Penampang ekonomis itu biasanya sudah ada tabelnya ya, sudah ada tabelnya. Nah, ini penampang paling ekonomis adalah penampang yang memiliki debit Q maksimum pada luasan A tertentu. Suatu tampang akan menghasilkan debit maksimum bila nilai R maksimum atau nilai P minimum. Jadi yang minimum itu P itu keliling basah ya, ini yang ini nih. Pinggir ini, keliling basah itu ini, tambah dasar ya, kemudian tambah talut. Jadi 2 talut tambah dasar itu adalah keliling basah. Nah, kalau penampang ekonomis itu keliling basahnya minimum, tetapi debitnya maksimum, kapasitasnya maksimum. Nah, ini diturunkan pakai eh, diferensial ya. Kan kalau secara matematik dia minimum itu turunan pertamanya 0 ya. Jadi DP per DI-nya 0. Terus nanti kita dapat P-nya minimum, kemudian Q-nya
Q-nya kapasitasnya maksimum. Kan Q itu sebanding dengan R, ya, rumus yang tadi itu. Kalau R itu maksimum, kalau P-nya minimum. Kan R itu A bagi P ini ya, A bagi P. Kemudian ini rumus debit menurut Strickler, ya. Ini kan kalau debit itu selalu Q sama dengan V kali A ya. Nah ini Strickler ada konstantas kasaran Strickler ya. R-nya pangkat 2/3, I-nya pangkat setengah. Ya ini B. Di sini ada M-nya ya. M itu yang ini nih. Jadi talut itu kita kontrol, kita kuantifikasi kemiringannya dengan M. Jadi M itu apa? Kalau vertikalnya satu selalu di bawahnya ini M. Jadi kalau di Techo di textbook ya biasanya kita menggunakan Z ya. Tapi kalau dipakai itu pakai di KP itu pakai M ya. Di KP itu pakai M. Kriteria perencanaan ini kok kursornya suka hilang ya. Nah ini ada penjelasannya ya. Debit rencana ini bukan meter pangkat sepertiga ya. Meter pangkat 3 per sekon ya. Kecepatan aliran, kemudian koefisien Schlicker, kemiringan dasar, kemiringan talut ya, M itu, kemudian N itu B dibagi H. Jadi N itu di sini bukan kekasaran ya, tapi B, B itu lebar dasar ya. Kemudian H itu yang ini ya, kedalaman air dari permukaan air sampai ke dasar saluran. Kemudian B lebar ya, kemudian H-nya tinggi air. Kemudian berikut kemiringan talut ya, tinggi jagaan dan lebar tanggul ya. Nah, ini untuk keperluan irigasi kecepatan minimum ini ada minimumnya ya. Kalau tadi kan maksimum ya. Ini minimum supaya nggak mengendap ya. Kalau mengendap kan bikin eh, naik dasar saluran jadi kecil kapasitasnya. Jadi minimal 0,25 meter per sekon. Kemudian lebar dasar minimal 0,3 meter. Tinggi jagaan ini fungsinya tergantung dari debit. Nah ini kita lihat di tabel 25. Kalau debitnya lebih dari kurang dari setengah, maka tinggi jagaannya 0,4 meter ya. Ini sumbernya dari KP03 ya. Kemudian lebar minimum tanggul ya. Ini juga tergantung dari debit ya. Kalau debitnya lebih kecil dari satu, maka lebar tanggulnya tanpa jalan inspeksi itu satu, kalau dengan jalan inspeksi itu tiga. Kalau debitnya 1 sampai 5 ini lebih besar lagi. Ya, tapi biasanya kalau yang kecil-kecil tuh, ini ada yang kayak apa? Tanggul itu kayak galengan ya. Kalau orang Sunda bilang galengan tuh apa sih? Galengan lah antara saluran. Biasanya lebih kecil dari satu ya. Mungkin cuman 30 cm ya. Kemudian ini eh, parameter perhitungan untuk kemiringan talut ya. Kita lihat ini debit ya. Kalau 0 sampai 0,15 ini perbandingan B per H-nya, berarti kalau B-nya 1, H-nya 1 ya. Kecepatannya ini, dan ini talutnya yang M tadi, antara 1 sampai 1. Ini juga sumbernya eh, dari buku ya, irigasi dan bangunan air. Yang bisa dijadikan pedoman. Ya. Kemudian berikutnya, hmm, nah ini kita lihat eh, daerah irigasi yang tadi, Bejayu ini kan kalau eh, jaringan irigasi kita nulisnya begini ya. Tapi ini mungkin karena dikecilkan jadi nggak begitu jelas ya. Ini bendungnya di sini. Ini dari intake masuk ke primer ya. Primer
Kemudian ini ada, kita lihat jaringannya. Memang kita membagi jaringan ini gimana lokasi ya. Kayak di sini ada yang satu ini ya, ada yang satu langsung dari eh, primer ya. Nah ini sekunder, sekunder ini sekunder. Nah kemudian yang ini itu yang untuk ke box quarter tadi ya. Di sini eh, segini satu lahan sekitar 150 hektar ya biasanya yang satu box quarter itu. Nah ini totalnya ini bendung ya, intake masuk. Nah ini sini ini semua adalah layanan. Tapi kalau di eh, skema gini, ini kan nggak lihat di peta ya. Padahal kan sebetulnya untuk mengalirkan air dari bendung sampai ke sawah terjauh, tertinggi itu kan membutuhkan kontur ya. Nah jadi kalau di sini kita nggak bisa lihat konturnya, hanya lihat di sini luas layanannya berapa, debitnya berapa. Ini kan ada bangunan sadap, ada bagi sadap ya. Nah ini bagi sadap ya. Nah tapi nggak ada konturnya. Nah, sebetulnya harusnya kita bisa melihat kontur karena jangan sampai misalnya sawah ini lebih tinggi daripada intake di sini ya, maka nanti nggak akan masuk airnya. Jadi perlu ada gambaran konturnya kalau di peta ya. Cuma kalau di peta mungkin susah dibikin kecil-kecil gini, kan lebih luas ya. Baik, sekarang kita jelaskan untuk yang NFR dan eh, DR tadi ya, NFR kan yang kita hitung minggu lalu ya. Ini misalnya 1,27 ya NFR-nya, kemudian DR maksimumnya itu 1,95. Nah ini di sini ada minimum, ada maksimum dan ada rata-rata. Nah, adapun manfaat dari diketahuinya NFR dan DR, DR itu yang minggu kemarin kita hitung ya, yang pengambilan. Ini adalah sebagai bahan acuan dalam menentukan debit, panjang, dan lebar serta kedalaman dimensi saluran yang diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan sistem jaringan saluran. Dari beberapa hasil alternatif kebutuhan air irigasi, terdapat nilai kebutuhan air maksimal yang terkecil, yaitu 1,84 liter per detik per hektar, yang terjadi pada pertengahan bulan Februari. Ini di IB Jeju ya, 1,84 ini ya. Kebutuhan air maksimal yang terkecil adalah agar pada saat terjadi musim kemarau, ketersediaan air yang ada sudah mencukupi untuk mengairi persawahan dan perkebunan karena perhitungan kebutuhan air maksimal yang terkecil sudah memenuhi kebutuhan irigasi dan juga dimensi saluran yang digunakan akan menjadi lebih ekonomis. Ini pertimbangannya itu ya. Kemudian kita lihat di yang tadi itu kan ada jaringan irigasi Bajayu ya. Nah, kita lihatnya yang kanan ya. Yang kanan yang induk ya, yang primer. Kemudian ini ada 8 jenis saluran sekundernya ya. Ini masing-masing panjang saluran dan luas yang diairi. Jadi di sebelah kanan itu ya luas yang diairi di sini kalau ditotalkan jumlahkan saluran sekundernya itu ada panjang salurannya 26.147,9. Kalau total segini ya induknya. Ya, total segini. Kemudian area sawahnya untuk yang 1 sampai 8 ini adalah 8.310 hektar ya. Kalau totalnya 21.675,9 ya. Kemudian kita lihat perhitungannya untuk debitnya. Ini kan Q itu kan V dikali A ya. V-nya ini
pakai striker ya, H-nya, kemudian R-nya A dibagi P, ya. Kemudian ini A-nya ya, trapesium kan. Ini P-nya, P trapesium juga. Ya, debit rencana, ya. Ini meter kubik per sekon, ini nggak tahu 1/3. V kecepatan pengaliran, ya. Kemudian K, ya. Stiker yang tadi ini kan. Kemudian eh, contoh perhitungannya, misalnya di sini B dibagi H sama dengan 4. Jadi B itu 4H. Kalau hanya satu berarti B-nya 4 gitu ya. Nah ini kan. Hanya 1,17 meter, maka B-nya 4 kali 1,17. Perhitungan dimensi H dilakukan dengan cara coba-coba hingga mendapatkan debit yang mendekati atau yang sama dengan debit yang masuk ke saluran primer. Nah, ini tadi kan yang paling kecil ya di bulan Februari tadi. Ini Ki-nya ya, Ki kecilnya 1,84. Kemudian debit rencana apa luas areanya 4.000 hektar ya. 4.000 hektar ya. Ini kan liter per detik per hektar ya. Kemudian ini eh, sebentar kita lihat sebelumnya. Ya, liter per detik per hektar ya. Jadi ini dari liter per detik. Dari liter per detik itu dibikin menjadi meter kubik per sekon. Ya. Nah, kemudian Q-nya kan segini ya. Kemudian kalau kita masukkan P-nya, ya, ini ada H dan ada M. Ya, H-nya dimasukkan, maka 9,912 meter. Kemudian jari-jari hidroliknya 0,829 meter. Dan luas penampang basahnya 8,231 meter persegi. Ya. Kemudian dimensi saluran primer kanan ya yang tadi ada di jaringan itu, kecepatan alirannya ya P sama dengan ini kan K-nya 60. Tadi udah dihitung R-nya, dihitung I-nya, tadi udah dihitung ya. Bentar, kita lihat. I mau diketahui ya, I. Ini kan 0,00285 diakarkan, kemudian V-nya 0,894 meter per sekon. Maka debitnya 7,339. Tadi kan 7,36 ya, debit rencananya. Dari perhitungan dimensi saluran primer dengan bentuk penampang trapesium, didapat tinggi muka air dari dasar saluran primer itu 1,17 meter, lebarnya 4,68, kemudian kemiringan talutnya eh, tadi 2 ya, M-nya 2, kemudian tinggi jagaannya 0,75 meter, maka digambarkan salurannya seperti ini. Ya. Nah, ini mungkin saya perlu sekali lagi kuliah ya minggu depan supaya untuk sampai ke exercise. Jam berapa ini? Kalau masih sebentar gini tentu nggak cukup ya waktunya. Misalnya ini menghitungnya seperti bagaimana, kenapa. Ini harusnya lihat di tabel yang tadi itu, ya. Yang tadi itu. Jadi ini silahkan dipelajari dulu ya. Nanti minggu depan baru kita masuk ke perhitungan dimensi dan gambarnya ya. Dimensi untuk ini yang ini nih masing-masing. Memang harus lihat ini kenapa kenapa gitu ya, harus lihat di jaringan ya di sini. Tapi ini kan memang nggak kelihatan ya, tapi informasi dari tabel bisa kita lihat di sini ya. Kemudian nanti masuk ke perhitungan detailnya ya. Kayak tadi ini debit rencananya diberikan segini ya, ini kan pakai yang minimum dan itu
didapat tadi 7,339. Ya, ini kan 360. Jangan lebih besar tapi agak lebih kecil tapi lebih kecil sedikit ya. Nah, terus digambarkan ya rencana dimensi saluran primer. Ya, mungkin itu cara seorang teknik sipil ya untuk melayani jaringan irigasi untuk di sawah, untuk mengairi sawah. Ini memang belum sampai ke kontur gitu, belum ya, belum ke peta gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita eh, introduction untuk saluran mungkin hari hari ini begitu dulu ya. Belum bisa banyak karena ini sudah jam 7 ya. Tadi maaf saya terlambat. Begitu. Ada pertanyaan? Ini sebetulnya buku lain banyak yang harus dibuka ya, kayak KP ya. Karena itu banyak angka-angka ya, angka-angka terus kenapa dari mana gitu ya. Nah itu nih kayak gini, strikernya kan kenapa 60 gitu ya. Karena materialnya kemudian eh, nah, kecepatan tadi direncanakan ya, gimana kondisinya. Misalnya ini tabel ya, kemudian eh, nah ini hitungan di Bajayunya, dan ini primer kanan ya, seorang induk. Kemudian ini contoh perhitungannya dan ini gambarnya. Nanti yang lainnya kita lanjutkan di minggu depan ya. Yang minggu ini kita introduction aja dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan selesai. Memang kalau saluran itu agak banyak ya, agak banyak perhitungannya. Apalagi kan ini salurannya banyak ya. Nih, salurannya banyak. Nanti kita lihat per saluran, kemudian nanti kita harus melihat juga potongan memanjangnya ya. Memanjang saluran. Nah, ini kan kalau yang kayak gini ada saluran melintang ya. Kalau kayak gini kan melintang. Nah, ini melintang kan. Kalau memanjang itu kita lihat misalnya kayak primer ya. Ini dari sini ke sini profilnya seperti apa. Kan kalau ada eh, kepotong bangunan bagi, bangunan sadap nanti ada turun ya. Turun apanya? Losis ya. Sehingga kita harus mengecek juga berapa profil sepanjang saluran primer dan sekunder seperti ini. Baik, apa ada pertanyaan? Jadi hari ini tidak ada exercise ya. Ini kita simpan dulu, mungkin exercise untuk saluran minggu depan. Kalau AutoCAD udah lancar semua ya? Udah, Bu. Iya, Bu. iya pasti udah lancar ya. Izin Bu Aryan. Iya, gimana? Izin Bu Aryani. Iya, gimana? Ya, izin Bu Aryani. Iya, gimana? Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Halo. Iya, terdengar. Gimana? Silakan kalau mau bertanya. Bu izin bertanya Bu. Iya, gimana? Eh, untuk kan kalau dari info yang didapatkan gitu ya dari Pak Handoko itu buat UTS itu mulainya tanggal 3 November Bu ya. Hmm. Kalau buat mata kuliah eh, sistem pembayaran ini tuh apakah mengikuti jadwalnya Bu atau ada jadwal tersendiri buat UTS? Itu aja sih Bu. Ya. Ya, kan tanggal sekarang ini kelima ya. Nah, kalau yang di reguler itu minggu ini tuh ke-6. Jadi minggu depan ke-7, nanti tanggal 3 November itu memang jadwalnya minggu ke-8, jadi minggu UTS. Kalau ini kan tanggal 3 itu baru minggu ke-7 ya. Jadi mungkin UTS-nya beda seminggu. Begitu. Oke Bu. Berarti mungkin 2 minggu dari sekarang Bu ya. Di pertemuan ke-8 Ya, Bu. ini baru
Ini kan baru kelima. Minggu depan ke-6, ke-7, baru minggu ke-8 UTS. Oh, oke oke. Baik baik. Iya. Tapi kan kita udah biasa kuis ya, jadi itu kan pasti sangat berguna untuk latihan. Ya, sekitar itulah ya. Ini di saluran, mungkin kita sampai ke saluran ya. Nanti saya coba ini kan minggu depan dan minggu depan yang lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Izin Bu Aryani. Iya, gimana? Halo, Iya, apa gimana? suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Halo, Iya, halo Bu gimana? Aryani. Iya, iya gimana? Saya izin konfirmasi absen Bu. Barangkali terlewat tadi Siapa? masuk ke Zoom. Saya izin konfirmasi izin konfirmasi absen Bu. Atas Yang nama mana? Aldaranum Ibu. Atas nama siapa? Aldaranum. Aldaranum Firjawan. Berapa NIM-nya? NIM-nya berapa? NIM-nya sudah saya ketik di NIM-nya 25500. Belakangnya? Belakangnya berapa? 036. Oh ya, ini belum ya. Oke. Oke, sudah Terima ditandai. kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Permisi, Ibu. Ya, Saya juga izin absen atas nama Pertiwi. NIM-nya belakangnya 025, Bu. kenapa tadi dipanggil nggak nyaut? Saya lagi di jalan, Ibu. Oke. Kasih, Bu. Izin Bu untuk Rula juga Bu. NIM belakangnya 007 Bu. Rula. Oke. Sudah. Baik, kuliah hari ini kita akhiri ya. Exercise kita lanjutkan di kuliah minggu depan. Ya. Ini saya stop share. Saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu. Ya, ya.